Halo, selamat datang di channel Laba-Laba, tempat di mana cerita tradisi, kesehatan alami, dan warisan Nusantara disajikan dengan cara yang seru dan informatif. Rahasia sehat dari dapur, manfaat ajaib, rempah-rempah Nusantara. Sebelumnya aku kasih tahu nih sejarah rempah-rempah. Apa jadinya dunia tanpa rempah? Tak ada aroma harum yang menyeruak dari dapur. Tak ada rasa hangat dari semangkuk soto. Tak ada warna kuning kemasan dari opor ayam. Rempah-rempah sering kita temui di dapur rumah. Tapi, tahukah kamu, di balik sejumput jahe atau sepotong kunyit, tersembunyi sejarah panjang yang melibatkan kerajaan, penjajahan, hingga jalur perdagangan dunia. Rempah yang mengubah dunia. Indonesia, khususnya Maluku, dikenal dunia sebagai The Spice Islands, Kepulauan Rempah, sejak abad ke-15. Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang berlayar ribuan kilometer hanya untuk satu tujuan, mencari rempah-rempah. Saat itu, rempah seperti cengkeh, kala, lada, dan kayu manis sangat langka di Eropa, dan harganya bahkan bisa lebih mahal dari emas. Bayang, satu kapal rempah yang selamat sampai pelabuhan bisa membuat pedagangnya jadi kaya mendadak. Karena itu, rempah bukan sekadar bumbu, tapi simbol kekuasaan dan kekayaan. Jalur rempah dan perdagangan dunia. Jalur rempah membentang dari Indonesia ke India, Timur Tengah, hingga ke Eropa. Lewat jalur inilah budaya, bahasa, dan bahkan agama menyebar. Rempah jadi alasan munculnya kota pelabuhan besar seperti Malaka dan Ternate. Bahkan berdirinya Fort Verenigde Oostindische Company oleh Belanda. Perusahaan dagang terbesar pada zamannya bermula dari hasrat menguasai perdagangan rempah. Tapi rempah juga membawa luka. Karena itu pula, Indonesia dijajah ratusan tahun. Rempah dalam pengobatan tradisional. Di luar jalur dagang, rempah-rempah sejak lama telah digunakan sebagai pengobatan alami oleh nenek moyang kita. Orang Jawa membuat jamu dari kunyit, temulawak, dan jahe. Orang Minang memakai daun kunyit untuk mempercepat pemulihan wanita setelah melahirkan. Suku Dayak memakai kulit kayu manis dan akar-akaran untuk demam. Setiap suku, setiap daerah punya resep rahasianya sendiri. Semua berakar dari satu hal. Rempah adalah obat dari bumi. Kini, kita mungkin lebih mengenal rempah hanya sebagai bumbu dapur. Tapi di baliknya, tersimpan kekuatan untuk menyembuhkan, menjaga tubuh, dan bahkan mempercantik diri. Kita sudah melihat bagaimana rempah membentuk sejarah. Tapi sekarang, waktunya kita manfaatkan rempah untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan anggap rempah cuma pelengkap, karena dari sanalah dunia berubah. Dan dari sanalah kesehatan kita bermula. Setelah kita memahami betapa pentingnya rempah dalam sejarah, sekarang saatnya kita menyelami satu hal yang tak kalah menarik, yakni manfaat kesehatannya. Karena rempah-rempah bukan hanya mengubah dunia, tapi juga menjaga tubuh kita tetap sehat sejak dulu kala. Jahe, sang penghangat tubuh. Rempah pertama, jahe. Rasanya pedas hangat, aromanya kos. Tapi tahukah kamu, di dalamnya tersimpan zat antiinflamasi yang mampu meredakan nyeri, memperlancar pencernaan, bahkan mengatasi mual. Jahe juga dikenal sebagai penguat daya tahan tubuh. Banyak orang minum wedang jahe saat musim hujan karena memang terbukti menghangatkan tubuh dari dalam. Yang kedua, kunyit. Warna kuningnya berasal dari zat bernama kurkumin yang punya efek antioksidan dan antiperodingan alami. Kunyit sangat baik untuk kesehatan hati, membantu mengatasi gangguan lambung, dan bahkan bisa mempercepat pemulihan luka dalam. Dalam dunia herbal, kunyit sering disebut sebagai rempah detoks. Dan dalam budaya kita, ia jadi bahan utama berbagai jamu tradisional. Kayu manis, si manis penyeimbang gula. Selanjutnya, kayu manis atau cinnamon. Aromanya harum, rasanya manis, dan hebatnya bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Kayu manis sering digunakan oleh penderita diabetes tipe 2 karena bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar glukosa dalam darah. Tak hanya itu,
kayu manis juga bermanfaat untuk kesehatan jantung karena dapat membantu menurunkan kolesterol jahat. Pala dan cengkeh, si kecil berkekuatan besar. Dua rempah kecil tapi bertenaga besar. Pala dan cengkeh. Pala mengandung zat penenang alami yang membantu mengatasi stres dan gangguan tidur ringan. Bahkan digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat masuk angin dan nyeri perut. Sementara cengkeh kaya akan eugenol, zat antiseptik alami yang sangat baik untuk gigi dan gusi. Gak heran ya kalau cengkeh sering jadi bahan dasar obat kumur alami. Perlu dicatat, takaran dan cara konsumsi. Meski rempah alami, bukan berarti bebas konsumsi ya. Misalnya, kayu manis jika dikonsumsi berlebihan bisa membebani liver. Kunyit, bila diminum terus-menerus dalam dosis besar, bisa mengganggu penyerapan zat besi. Karena itu, penting untuk mengonsumsi rempah dengan takaran yang wajar. Kalau ragu, konsultasikan dulu dengan ahli herbal atau tenaga medis. Rempah-rempah bukan sekadar perasa makanan. Mereka adalah penjaga kesehatan alami yang diwariskan oleh alam dan leluhur kita. Jadi, daripada hanya disimpan di dapur, kenapa tidak kita manfaatkan untuk hidup yang lebih sehat? Rempah untuk kecantikan alami. Cantik alami bukanlah mitos. Jauh sebelum munculnya skincare modern, nenek moyang kita telah memanfaatkan rempah-rempah untuk merawat kulit, rambut, dan tubuh dengan cara yang sederhana, alami, dan aman. Di dapur rumah kita, ternyata tersimpan rahasia kecantikan yang luar biasa. Kunyit, si pencerah kulit. Pertama, kunyit. Rempah berwarna kuning ini dikenal dapat mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, dan mengatasi iritasi ringan. Campuran kunyit bubuk, madu, dan sedikit air mawar bisa menjadi masker alami untuk wajah yang kusam. Gunakan secara rutin seminggu 2 kali. Hasilnya, kulit tampak lebih cerah dan bersih alami. Kayu manis untuk eksfoliasi dan jerawat. Berikutnya, kayu manis. Selain harum dan nikmat di masakan, kayu manis juga punya manfaat luar biasa untuk kulit. Campurkan bubuk kayu manis dengan madu dan oleskan tipis ke wajah sebagai masker jerawat. Sifat antibakterinya membantu melawan bakteri penyebab jerawat, sementara madu melembabkan kulit. Selain itu, kayu manis juga bisa digunakan sebagai scrub ringan untuk mengangkat sel kulit mati. Jahe, detoks kulit, dan melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, jahe, rempah yang identik dengan kehangatan ini, juga bermanfaat untuk detoks kulit dan memperlancar sirkulasi darah. Campuran jahe parut, garam laut, dan minyak zaitun bisa dijadikan body scrub. Scrub ini membantu membuang racun dari pori-pori dan membuat kulit terasa segar. Efeknya, kulit terasa halus, segar, dan tubuh lebih rileks. Rempah untuk rambut sehat, nggak cuma wajah dan kulit tubuh. Rempah juga bisa menjaga kesehatan rambut. Contohnya, lidah buaya dan minyak. Kemiri yang sering dikombinasikan dengan jahe atau serai. Campuran ini dipercaya memperkuat akar rambut, mengurangi ketombe, dan mempercepat pertumbuhan rambut. Dalam budaya Jawa, perawatan rambut dengan minyak rempah seperti cendana atau nilam juga dikenal sebagai bagian dari ritual perawatan kecantikan tradisional. Tips aman menggunakan rempah untuk kecantikan. Meski alami, penggunaan rempah untuk kecantikan tetap perlu perhatian. Gunakan bahan segar atau bubuk rempah berkualitas. Lakukan tes alergi di kulit sebelum pemakaian wajah. Jangan gunakan pada luka terbuka atau kulit yang iritasi parah. Hindari penggunaan berlebihan, cukup 2-3 kali seminggu. Kecantikan tak harus mahal. Kadang yang kita butuhkan hanyalah kesabaran, konsistensi, dan rempah-rempah dari dapur kita sendiri. Karena rahasia cantik alami telah diwariskan sejak dulu oleh para perempuan Nusantara yang hidup selaras dengan alam. Rempah sebagai imun booster. Pernah dengar pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati? Itulah prinsip hidup sehat sejak zaman dulu. Dan salah satu cara paling alami untuk mencegah penyakit adalah dengan menjaga sistem imun. Nah, rempah-rempah punya peran besar dalam hal ini. Rempah tidak hanya membuat masakan nikmat, tapi juga memperkuat pertahanan tubuh kita. Secara alami,
tanpa efek samping berbahaya. Jahe senjata musim hujan. Pertama, jahe. Rempah satu ini paling sering digunakan saat tubuh terasa tidak enak. Hangatnya jahe membantu memperlancar peredaran darah, melegakan tenggorokan, dan mengurangi peradangan. Cukup seduh irisan jahe dengan air panas, tambahkan madu, dan perasan lemon. Minum saat pagi atau malam hari, tubuh terasa lebih segar dan kuat. Kunyit detoks dan perisai alami. Berikutnya, kunyit. Zat aktif bernama kurkumin dalam kunyit berperan sebagai antioksidan dan anti-inflamasi kuat. Kunyit membantu proses detoksifikasi hati, melawan radikal bebas, dan meningkatkan kekebalan secara bertahap. Minum kunyit asam secara rutin, 1 atau 2 kali seminggu, bisa menjaga tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah sakit. Temulawak si penambah nafsu makan dan energi. Rempah ketiga, temulawak sering digunakan untuk meningkatkan fungsi hati dan memperbaiki metabolisme tubuh. Selain itu, temulawak dikenal mampu meningkatkan nafsu makan, membantu proses pencernaan, dan menambah energi. Banyak orang tua zaman dulu memberikan jamu temulawak pada anak-anak agar tubuh mereka tetap kuat dan aktif. Minuman rempah harian. Resep sederhana. Kalau kamu ingin mulai mengonsumsi rempah secara rutin, coba buat minuman herbal ini sendiri di rumah. Resep minuman imun booster sederhana. 2 ruas jahe digeprek, 1 ruas kunyit diparut, 1 batang serai digeprek. 3. Butyrate 500 ml air. Madu sekecap nia, ditambahkan setelah rebusan hangat. Rebus semua bahan selama 10-15 menit. Minum 1 gelas saat pagi atau sebelum tidur. Peringatan dan tips pengguna. Meski alami, tetap ada batas aman penggunaan rempah. Jangan konsumsi kunyit berlebihan setiap hari. Jahe aman, tapi hindari jika lambung terlalu sensitif. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya konsultasi dulu sebelum rutin minum jamu. Kita tidak bisa menghindari semua penyakit, tapi kita bisa memperkuat pertahanan tubuh kita. Dan rempah adalah salah satu cara terbaik yang telah terbukti selama ratusan tahun. Jadi, sebelum memilih suplemen mahal, lihat dulu ke dapurmu. Mungkin jawabannya sudah ada di sana. Rempah dalam masakan sehari-hari. Kita sudah bicara banyak soal rempah dalam sejarah, kesehatan, bahkan kecantikan. Tapi bagaimana dengan fungsinya di dapur sehari-hari? Rempah-rempah bukan hanya menambah cita rasa, mereka juga menyimpan manfaat kesehatan di balik setiap gigitan. Serai si penenang yang harum. Rempah pertama, serai. Aromanya lembut, sering kita temui di sup, nasi uduk, hingga ayam bakar. Tapi tak banyak yang tahu, serai punya khasiat menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Serai juga bersifat antibakteri dan antiinflamasi, baik untuk menjaga pencernaan tetap sehat. Lengkuas si penguat pencernaan. Berikutnya, lengkuas atau biasa disebut laos. Ciri khasnya pedas getir, sering digunakan di rendang, gulai, dan pepes. Lengkuas punya efek antimikroba dan baik untuk lambung. Ia membantu meredakan perut kembung, masuk angin, bahkan mual ringan. Tak heran, di banyak resep tradisional, lengkuas jadi bahan wajib yang tidak tergantikan. Daun salam si daun sederhana yang ampuh. Kalau kamu sering masak rebusan atau semur, pasti kenal daun salam. Meskipun tampilannya sederhana, daun salam punya kandungan antioksidan, membantu menurunkan kolesterol dan menenangkan sistem pencernaan. Masukkan 3 lembar saat memasak sayur atau daging, dan rasakan aroma sedapnya menyatu dalam masakan. Resep masakan sehat dengan rempah. Rempah-rempah bisa membuat masakan bukan cuma enak, tapi juga menyehatkan. Contoh menu rempah sehat harian. Sop ayam jahe, jahe tambah serai, tambah daun bawang, menghangatkan tubuh, dan mencegah flu. Pepes tahu rempah, lengkuas, daun salam, kunyit tinggi protein, rendah minyak, dan sehat. Nasi liwet rempah, daun salam, serai, dan cabai nikmat tanpa MSG tapi
kaya rasa. Tips penggunaan rempah di dapur. Agar manfaat rempah tetap maksimal saat dimasak, berikut beberapa tips sederhana. Gunakan rempah segar bila memungkinkan. Tumis rempah sebentar untuk mengeluarkan aromanya. Simpan rempah dalam wadah tertutup agar tidak cepat rusak. Kombinasikan 2-3 jenis rempah dalam satu masakan untuk efek sinergis. Jadi, memasak bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang menjaga kesehatan keluarga melalui bahan-bahan yang alami. Rempah bukan cuma pelengkap dapur, mereka adalah penjaga tubuh yang menyamar dalam kelezatan. Mari biasakan memasak dengan rempah, karena dari dapurlah kesehatan itu dimulai. Mitos versus fakta. Apakah semua rempah aman untuk dikonsumsi setiap hari? Bagaimana dengan ibu hamil? Yuk, kita luruskan mitos versus fakta. Semua jamu aman dikonsumsi tiap hari. Beberapa bisa menyebabkan efek samping jika berlebihan. Kunyit bisa menyembuhkan semua penyakit. Kunyit mendukung penyembuhan, bukan pengganti obat medis. Fakta unik. Pala mengandung zat penenang alami. Kapulaga bisa membantu menghilangkan bau mulut. Rempah adalah anugerah dari alam. Ia mewarnai masakan, mempercantik tubuh, dan menjaga kesehatan. Mari kita lestarikan warisan rempah Nusantara dan manfaatkan kebaikannya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sudah ikut menjelajahi dunia rempah bersama kami. Semoga apa yang kamu tonton hari ini bisa jadi pengetahuan baru dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena akan ada banyak lagi cerita menarik dari tanah Nusantara, mulai dari rahasia alam, budaya, hingga warisan leluhur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di channel edukatif favoritmu.